Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Sudin dengan NIM D1041231052. Kali ini saya akan bahas materi tentang limit. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Dasar. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk teman sekelas saya yang telah menemani kehidupan kuliah saya selama 1 semester ini. Saya harap kita semuanya dapat kembali bertemu di semester depan. Itu aja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung saja masuk ke materi. Pertama-tama, saya akan bahas susunan hal apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Pertama, ada konsep dasar limit. Kedua, contoh dasar limit. Ketiga, menentukan nilai limit fungsi. Keempat, contoh soal dan pembahasan. Kelima, latihan. Dan keenam, penutup. Konsep dasar limit. Limit fungsi fx dengan x mendekati a sama dengan k. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fungsi fx mendekati nilai k. Suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Dapat ditulis sebagai berikut. Limit fungsi fx dengan x mendekati a pangkat minus. Minus di sini berarti mendekati a dari kiri. Sama dengan limit fungsi fx dengan x mendekati a pangkat plus, di mana berarti mendekati a dari kanan. Selanjutnya, contoh konsep dasar limit. Limit x min 3 per 2x min 6 dengan x mendekati 3 berarti fungsi fx sama dengan x min 3 per 2x min 6 terdefinisi untuk semua bilangan real kecuali x sama dengan 3. Artinya, jika x-nya kita ganti dengan berapapun asalkan bilangan real, nilainya ada, kecuali jika x-nya sama dengan 3. Lalu jika kita lihat pada tabel bawah, di mana jika x kita substitusikan dengan suatu nilai yang mendekati 3 dari kiri maupun kanan, maka nilai fungsi fx yang didapat mendekati ataupun merupakan 0,5. Itu berarti nilai limit dari fungsi fx jika x sama dengan 3 bernilai 0,5. Selanjutnya, bagaimana menentukan nilai limit fungsi? Untuk menentukan limit fungsi fx dengan x mendekati a, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, substitusikan nilai a. Jika fungsi fa terdefinisi, maka limit fungsi fx dengan x mendekati a sama dengan fungsi fa. Jika fungsi fa tidak terdefinisi, limit fungsi fx dengan x mendekati a sama dengan tidak ada. Jika fungsi fa sama dengan 0 per 0, maka kita memerlukan strategi penyelesaian yang lain. Yang pertama ada memfaktorkan, kedua mengalihkan dengan bentuk sekawan. Untuk mengetahui lebih jelas kapan kita menggunakan pemfaktoran dan kapan kita menggunakan perkalian sekawan, langsung saja ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, limit 2x tambah 4 per 2x dengan x mendekati 2. Kita substitusikan seperti biasa. 2 kali 2 tambah 4 per 2 kali 2 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Jika nilai yang terdefinisi, berarti nilai limit 2x tambah 4 per 2x dengan x mendekati 2 sama dengan 2. Lalu soal selanjutnya, limit 3x tambah 4 per 2x kurang 2 dengan x mendekati 1. Kita substitusikan seperti biasa. 3 kali 1 3 tambah 4 sama dengan 7 per 2 kali 1 2 kurang 2 0, 7 per 0. Tidak terdefinisi. Jika nilai yang tidak terdefinisi, berarti limit 3x tambah 4 per 2x kurang 2 dengan x mendekati 1 tidak memiliki nilai. Lalu soal selanjutnya, limit x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 per x pangkat 2 kurang x kurang 2 dengan x mendekati 2. Kita substitusikan seperti biasa. 2 pangkat 2 4, 4 kurang 5 kali 2 10, 4 kurang 10 negatif 6 tambah 6 0 per 2 pangkat 2 4, 4 kurang 2 2, 2 kurang 2 0, 0 per 0.
Jika hasilnya 0 per 0, kita bisa menggunakan metode lain seperti pemfaktoran atau perkalian sekawan. Di sini karena nilainya berpangkat, saya akan menggunakan pemfaktoran. Limit x-3 kali x-2 per x-2 kali x plus 1. Coret aja yang sama, berarti di atas sisa x-3, di bawah sisa x plus 1. Jadi limitnya berubah bentuk menjadi limit x-3 per x tambah 1 dengan x mendekati 2. Lalu substitusikan seperti biasa, x-3 negatif 1 per x tambah 1 sama dengan 3. Untuk yang belum bisa atau belum paham dalam pemfaktoran, nanti akan saya bikin videonya. Stay tune aja di channel ini ya guys ya. Baiklah, untuk soal yang terakhir, jika fungsi dalam bentuk akar, maka kita akan menggunakan metode perkalian sekawan jikalau hasil substitusinya sama dengan 0 per 0. Pertama-tama kita substitusikan dulu seperti biasa, limit 2 min akar x tambah 1 per x min 3 dengan x mendekati 3. Kita substitusikan nilai x sama dengan 3, 2 kurang akar 3 tambah 1 per 3 kurang 3 sama dengan 0 per 0. Selanjutnya karena hasilnya 0 per 0, kita dapat menggunakan metode perkalian sekawan. Jadi limit 2 min akar x tambah 1 per x min 3 dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu 2 tambah akar x tambah 1 per 2 tambah akar x tambah 1. Menggunakan sifat perpangkatan yang dimana a min b dikali a plus b, maka hasilnya adalah a kuadrat min b kuadrat, dimana a adalah 2 dan b merupakan akar x tambah 1. Lalu 2 pangkat 2 jadi 4 min akar dipangkatkan, hilang akarnya jadi x tambah 1 dalam kurung, kita buka kurungnya, negatif kali x min x, negatif kali 1 min 1, 4 kurang 1 sama dengan 3, 3 kurang x, lalu keluarin negatifnya dari x supaya x-nya bernilai positif, jadi min dalam kurung x min 3. Lalu coret bawahnya karena sama, jadi di atas tinggal min 1. Min 1 per 2 tambah akar x tambah 1. Lalu kita substitusi seperti biasa, dimana min 1 limit min 1 per 2 tambah akar x tambah 1 dengan x min 3, kita substitusikan nilai x sama dengan 3. Berarti min 1 per 2 tambah akar 3 tambah 1. Akar 3 tambah 1 4, 2 tambah akar 4 berarti 2, 4 min 1 per 4. Jawaban adalah min 1 per 4. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar, karena kritik dan saran dari kalian sangat bermanfaat untuk saya. Untuk latihan soal bisa kalian kerjakan, lalu untuk pembahasannya akan saya buat di next video. Sekian, terima kasih.